Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khusrul Khotimah, NIM A1C1181039. Pada pembelajaran kimia organik di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di blog saya. Permasalahan pertama yakni mengapa pada reaksi SN2 itu akan selalu dilakukan penyerangan dari sisi belakang, sedangkan hal tersebut tidak selalu terjadi pada reaksi E2. Dan alasan saya membuat permasalahan tersebut dikarenakan menurut literatur yang saya baca bahwa reaksi E2 itu memang akan terjadi penyerangan dari sisi belakang. Namun ada suatu kondisi di mana reaksi E2 dapat dilakukan penyerangan dari sisi yang lain. SN2 itu memang akan selalu dilakukan penyerangan dari sisi belakang. Dan menurut pemahaman saya bahwasanya jika terdapat suatu penyerangan atau suatu mekanisme pada suatu reaksi, maka dari itu dapat dilakukan penyerangan dari sisi manapun, bukan terfokus pada sisi depan ataupun sisi belakang atau sisi yang lain. Sehingga alasan tersebutlah yang memunculkan permasalahan yang saya buat. Lalu bukti dari alasan ini itu terdapat pada blog saya di alinea ketiga. Pada penjelasan yang Susi buat itu hanya menjelaskan mengenai bahwasanya memang SN2 itu dapat terjadi penyerangan dari sisi belakang dan tidak menjelaskan mengenai mengapa reaksi SN2 itu tidak berlangsung sama seperti E2, yang mana pada E2 di sini itu dapat dilakukan dari penyerangan sisi yang lain selain sisi belakang, tapi ada suatu kondisi. Nah, saudara Susi di sini tidak menjelaskan, sehingga menurut saya pernyataan yang Susi buat di sini itu tidak mengena dan menurut saya itu salah. Lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan saya yakni keadaan manakah yang menyebabkan suatu reaksi SN2 akan menang bersaing melawan reaksi E2. Lalu alasan saya memunculkan permasalahan ini dikarenakan pada alinea ketiga di blog saya itu dijelaskan bahwa adanya peningkatan nukleofil itu akan menyebabkan keberhasilan dari reaksi SN2 dibandingkan dengan E2. Lalu menurut saya jika nukleofilnya baik, maka ada suatu kondisi di mana basanya juga baik, sedangkan jika suatu basanya baik, maka reaksi eliminasi kedua itu akan juga bisa mendominasi, sehingga alasan tersebutlah yang memunculkan permasalahan ini. Lalu bukti dari permasalahan ini itu terdapat pada alinea ketiga. Lalu permasalahan ini dijawab oleh Wafika, dan menurut saya jawaban Wafika itu salah dikarenakan pada jawaban Wafika di sini hanya menjelaskan tentang pengaruh adanya kepolaran, nukleofitas, pelarut, laju reaksi. Sedangkan menurut saya ada suatu hal yang sangat mempengaruhi suatu keberhasilan reaksi bersaing. Salah satunya yakni temperatur, lalu kontrol dinamika, kontrol kinetika, sehingga dari jawaban Wafika tersebut itu tidak mengena dan tidak menjawab sepenuhnya dari permasalahan saya. Lanjut ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan saya yakni mengapa pada reaksi bersaingan E2 dan SN2, alkyl halida tersier itu akan menghasilkan produk E2 yang lebih tinggi dibandingkan produk yang SN2. Nah, alasan saya membuat permasalahan ini dikarenakan menurut pendapat saya, jika ada alkyl halida tersier, maka halangan steriknya itu lebih tinggi. Jadi potensi suatu basa untuk mengikat suatu alkyl halida itu akan lebih sulit, sehingga produk yang dihasilkan itu lebih sedikit. Sehingga itu tidak terfokus bahwa hanya E2 saja produknya lebih tinggi. Ada suatu kondisi di mana menurut saya ada suatu kondisi di mana SN2 juga dapat lebih tinggi produknya. Sedangkan di blog saya itu ditekankan bahwasanya produk E2 itu lebih tinggi jika alkylida tersier dibandingkan produk SN2. Nah, alasan inilah yang memunculkan permasalahan yang saya buat. Lalu bukti dari permasalahan ini ada di blog saya, yakni di alinea ketiga, yakni buktinya yakni ada di alinea ketiga, poin yang paling bawah. Baiklah, di sini saya akan menurut saya jawaban Erma Johar di sini adalah salah dikarenakan Erma Johar di sini hanya menjelaskan tentang poin kereaktifan, yang mana alkylida tersier itu sedikit reaktif terhadap SN2 dibandingkan dengan sedikit reaktif terhadap E2 dan lebih reaktif terhadap E2. Dan di sini Erma Johar tidak menjelaskan mengapa produk yang dihasilkan pada E2 itu lebih tinggi,
Sehingga menurut saya jawaban R. Majuhar ini salah karena kurang mengena dan kurang detail untuk dijelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.